Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu, yaitu kelompok 2. Saya Sultan Rahman Zain sebagai pemateri pertama, Fitri Widya Jayanti Hasibuan sebagai pemateri kedua, dan Atika Wahyuni sebagai pemateri ketiga. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang kata. Kata adalah kumpulan beberapa huruf yang memiliki makna tertentu dalam KBBI atau kita kenal Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan suatu perasaan dan pikiran yang dapat dipakai dalam berbahasa. Selain itu, kata mempunyai fungsi menjadi penyusun kalimat. Masing-masing kata mempunyai arti yang berbeda. Arti dapat berubah sesuai dengan pemakaiannya pada kalimat. Membuat kalimat yang efektif dibutuhkan beberapa jenis kata sebagai penyusunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Jayanti Hasibuan. Di sini saya sebagai pemateri kedua ingin membacakan kelas kata. Apa itu yang dimaksud kelas kata? Kata merupakan unsur utama dalam membentuk kalimat. Kata juga dapat dibentuk melalui proses morfologis, yaitu ada tiga bagian, yaitu afiksasi atau pengimbuhan, reduplikasi atau perulangan, dan komposisi atau penggabungan. Kata tersebut dikategorikan ke dalam menjadi bentuk kelas kata. Dan kelas kata dibagi menjadi 8, yaitu kata kerja, kata sifat, kata keterangan, kata benda, kata ganti, kata bilangan, kata hubung, dan yang terakhir adalah kata seru. Di sini saya akan menjelaskan 8 bagian tersebut. Yang pertama yaitu kata kerja. Kata kerja adalah jenis kata yang memiliki fungsi menerangkan sebuah tindakan, pengalaman, keberadaan, atau seluruh bentuk aktivitas dinamis. Dan kata kerja juga mempunyai posisi, yaitu sering kita dengar disebut dengan predikat. Contohnya seperti makan. Yang kedua adalah kata sifat. Kata sifat adalah kata yang menerangkan sifat, keadaan, watak atau tabiat seseorang atau binatang atau benda. Contohnya sedih, bahagia, terharu, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kata keterangan. Kata keterangan adalah kata yang menunjukkan penjelasan mengenai kata lain, yaitu ada kata keterangan tempat, kata keterangan waktu, kata keterangan sifat dalam suatu kalimat. Di sini saya akan memberi satu contoh, itu kata keterangan tempat. Paman pergi ke Bandung untuk mengikuti acara seminar. Yang keempat adalah kata benda. Kata benda adalah kata yang mengarah pada segala hal yang menyebutkan makhluk hidup, benda mati, ataupun tempat. Contohnya seperti Pika membeli boneka. Dalam kalimat tersebut, Pika dan boneka merupakan kata benda. Yang kelima adalah kata ganti. Kata ganti adalah kata yang dipakai untuk mengacu pada nomina lain. Pronomina juga berfungsi untuk mengganti kata benda atau nomina. Contohnya itu kata ganti orang pertama atau tunggal, yaitu saya dan aku. Di sini saya akan memberi contohnya. Dalam kalimat saya selalu ketakutan ketika menonton horor. Contoh aku belajar giat untuk menggapai cita-cita. Yang keenam adalah kata bilangan. Kata bilangan adalah kata yang dipakai untuk menghitung banyaknya orang, binatang, dan benda. Contohnya, ayah membeli 2 pasang sepatu olahraga untukku dan kakakku. Yang ketujuh adalah kata hubung.
Kata hubung adalah yang berfungsi menghubungkan dua kata atau dua kalimat. Contohnya itu, ibu sedang memasak dan ayah membaca koran. Yang ke-8 adalah kata seru. Kata seru adalah kata tugas yang dipakai untuk mengungkapkan seruan hati atau berbagai ungkapan perasaan. Contohnya itu adalah brengsek, ternyata aku ditipu olehnya. Di akhir kalimat tersebut memiliki tanda seru. Yang terakhir adalah bentuk kata. Bentuk kata ada 4 bagian, yaitu kata dasar, kata turunan, kata ulang, kata majmuk. Yang pertama adalah kata dasar. Kata dasar adalah jenis kata yang dapat berdiri sendiri dalam tersusun atau morfem atau gabungan morfem. Yang kedua adalah kata turunan. Kata turunan adalah kata dasar yang mendapat imbuhan baik berupa awalan atau akhiran maupun gabungan kata. Yang ketiga adalah kata ulang. Kata ulang adalah kata yang mengalami proses pengulangan bentuk baik seluruh kata maupun sebagian. Yang keempat adalah kata majmuk, adalah kata gabungan dua kata atau lebih yang membentuk satu pengertian. Oke, sampai sini penjelasan saya. Saya minta maaf apabila ada kata saya yang salah dalam penjelasan. Saya akan mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Wahini sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang makna kata. Makna kata berdasarkan hubungan referensial terbagi menjadi 2 bagian, yaitu makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif adalah makna yang paling dekat dengan bendanya, atau kata yang mengandung arti sebenarnya. Contohnya, tangan Budi terluka, dengan arti tangan Budi terluka. Dan makna konotatif yaitu makna kiasan atau makna yang diartikan cenderung lain dengan benda nyata. Disebut juga makna tambahan. Contohnya, Budi adalah tangan kanan direktur. Tangan kanan di sini berarti orang kepercayaan. Budi adalah orang yang dipercaya oleh direktur. Baik, selanjutnya adalah makna kata berdasarkan hubungan antar makna-makna kata. Terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sinonim, antonim, dan hiponim. Sinonim adalah pasangan kata atau kelompok kata yang mempunyai arti mirip atau hampir sama. Contohnya, pakar dengan ahli. Dan yang kedua, antonim. Antonim adalah kata-kata yang berlawanan maknanya atau berlawanan artinya. Contohnya, pulang dan pergi. Dan yang terakhir adalah hiponim. Hiponim adalah kata yang memiliki hubungan hierarkis dengan beberapa kata lainnya. Contohnya, mata pelajaran IPA terdiri dari materi fisika, kimia, dan biologi. Hipernimnya adalah IPA dan hiponimnya fisika, kimia, dan biologi. Jadi, hiponim itu adalah kumpulan atau gabungan beberapa kata yang memiliki arti sama, yaitu fisika, kimia, biologi adalah pelajaran yang ada pada mata pelajaran IPA. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan atau salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.